Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 21 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Allah. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul dalam sebuah istilah bahasa Inggris, yaitu You are what you think. Dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya apa, saudara? Engkau adalah sebagaimana pikiranmu. Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, medan peperangan kita sebagai orang-orang percaya menghadapi tipu muslihat si iblis, yaitu ada di dalam pikiran. Seringkali iblis menghasut pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, dengan pikiran-pikiran yang melemahkan, bahkan dengan pikiran-pikiran yang membuat iman kita menjadi patah, iman kita menjadi lemah mengiring Tuhan. Dan itu cara kerja iblis, saudara, mengubah mindset kita yang baik menjadi buruk. Karena itu, saudara, kalau kita berpikir tentang sesuatu yang negatif, maka negatiflah kehidupanmu. Tetapi sebaliknya, saudara, jika kita memikirkan janji-janji Tuhan dan kasih setia Tuhan, maka kita akan selalu kuat dan bersemangat. Bilang amin. Karena yang kita pikirkan adalah hal yang baik. Pada saat kita mengingat segala kebaikan Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah, bahkan kasih karunia Allah melalui kematiannya di atas kayu salib, maka kita punya dorongan untuk tetap semangat mengikut Tuhan. Karena, kenapa, saudara? Karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Ada amin, saudara? Karena itu pagi ini saya mau katakan, saudara, mari kuasai pikiranmu. Mari ajar pikiran kita untuk memikirkan sesuatu yang baik. Filipi 4 dikatakan, pikirkanlah segala sesuatu yang baik, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, dan seterusnya. Pikirkan semua yang mulia, pikirkan semua yang berkenan kepada Allah. Jangan biarkan domain pikiran kita dikuasai oleh si jahat atau si iblis. Nah, pertanyaannya adalah, jika yang kita pikirkan adalah hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan, apa akibatnya buat kita? Yang pertama, saudara, kalau pikiran kita diliputi dengan pikiran-pikiran yang menyakitkan, pikiran-pikiran yang mengecewakan, pikiran-pikiran yang negatif, kita diintimidasi domain pikiran kita, maka apa yang terjadi? Yang pertama, saudara, kita akan mengalami banyak kerugian dalam hidup ini. Jika kita membiasakan diri mengingat hal-hal yang menyakitkan, saudara, maka yang rugi bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Seolah-olah kita tidak punya semangat, seolah-olah kita tidak punya gairah menjalani hidup ini, seolah-olah jalan tertutup untuk kita, sehingga yang ada adalah kekecewaan, dan terus kekecewaan. Itu merugikan hidup kita, saudara. Lalu yang kedua, apa yang kita alami kalau pikiran kita dikuasai dengan hal-hal yang negatif? Yang kedua, kita akan selalu hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena fokus kita kepada masalah, pikiran kita kepada masalah, sehingga kita diliputi dengan ketakutan dan kecemasan. Waktu kita berdoa, Tuhan tolong masalah saya besar, maka domain pikiran kita akan berpikir masalah saya sangat besar, dan kita melihat sepertinya Tuhan jauh dengan kita, sehingga muncul ketakutan demi ketakutan dan kecemasan demi kecemasan. Yang ketiga, saudara, kalau kita memikirkan hal-hal yang menyakitkan dan negatif, maka yang ketiga, kita akan selalu hidup dalam emosi, kebencian, dan kepahitan. Kalau pikiran kita negatif, kalau apa yang kita pikirkan adalah hal yang negatif, maka akan muncul emosi, kebencian, dan kepahitan. Terhadap siapa? Terhadap sesama kita, bahkan terlebih terhadap Tuhan. Hati-hati, Bapak Ibu, dengan domain pikiran kita dikuasai si jahat, memikirkan yang negatif, menyakitkan, mengecewakan, maka akan muncul emosi, kebencian, dan kepahitan. Yang keempat, saudara, kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka kita akan menjadi orang yang sombong dan angkuh. Kenapa, saudara? Karena kita merasa nggak perlu Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa kita, seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Sehingga yang kita lakukan apa, saudara? Berusaha sekuat tenaga, berusaha sesuai dengan pikiran kita, kita mengandalkan kekuatan kita. Lahirlah pribadi yang sombong dan angkuh. Bapak Ibu, pagi ini saya mau katakan, what you are, what you thinking. You are what you thinking. Apa yang engkau pikirkan, itulah gambaran kehidupan.
Mari belajar pagi ini berpikir hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Maka Tuhan memberkati kita semua. Shalom.